kalau untuk di Lintang ya mudah-mudahan bulan depan itu bisa selesai. Karena penilaian ini Pak, nanti ada kayak nilai gitu, kayak nilai raport Pak. Nah itu kalau Bapak bagus nanti ada ininya lah, ada kelebihannya kalau beli. Tapi sebetulnya manfaatnya bukan hanya untuk jualan, tapi untuk Bapak sendiri sebetulnya. Ini pengetahuan mengelola kebun gitu loh kira-kira Pak. Nah itu tuh ada 12 penilaian, tapi yang akan ada 12 penilaian dan ada 109 pertanyaan. Tapi bapak-bapak enggak semua dinilainya, jadi cuma sekitar 60 pertanyaan lah, nggak terlalu banyak. Nah itu apa namanya, nanti tiap pertanyaan tuh sama Fikri dimasukkan datanya seperti itu. Nah dari 12 itu saya sampaikan satu-satu Pak, yang mungkin bapak-bapak nanti harus perhatikan dan mudah-mudahan bisa diterapkan. Itu yang pertama mengenai status lahan Pak. Nah, itu harus jelas, misalkan apakah ini lahan sewa, milik, atau apakah hak garap. Kalau milik berarti ada sertifikatnya, kalau ini hak garap berarti ada izinnya dong, atau penjelasan dari desa. Kalau tidak punya surat-surat Bapak cukup nanti Fikri yang ngurusnya ke desa Pak, dijelaskan oh bahwa Bapak ini pengolahan sekian luasan. Nah itu ada penjelasan seperti itu. Kenapa itu penting? Karena kita ingin lahan kita tuh punya dasar hukumnya. Jadi jelas penjelasan lahan itu berdasarkan dasar hukumnya. Lalu yang kedua, Bapak harus punya peta lahan Pak. Peta lahannya gimana? Misalkan cukup Bapak-bapak gambar seperti ini aja lah. Nanti ada gambarnya, kemudian nanti dinilai sama Fikri seperti gini Pak, ini lahan Bapak, ini jalan, kayak gini aja cukup di kertas biasa aja Pak. Tapi nanti ini jadi dokumen penunjang bahwa oh ini lahan Bapak-bapak, ini surat izinnya, ini peta lahannya. Misalkan ini ada sekolah, ada sungai, bisa jadi ada hutan, jadi posisi lahan Bapak seperti apa. Mungkin nanti bareng-bareng ya Fik bikin peta lahannya. Dan itu nanti dilampirkan ke setiap data Bapak-bapak. Ada pemukiman, ada rumah, seperti ini kebunnya berapa, nanti sebelah sananya apa. Jadi utara, timur, selatan itu dijelas gitu Pak. Apakah ada sumber air, apakah kalau misalkan ada sungai itu sumber airnya sungai, kalau ada danau, ada kolong, atau ada mata air seperti itu. Nah kemudian nanti Pak, Bapak dinilai dalam hal keamanan produk artinya kalau panen Bapak seperti apa sih panen, nanti dijelasin. Nanti misalkan panen itu setelah petik, apakah nanti dijemur atau direndam dulu, kemudian setelah direndam dikupas terus dijemur, setelah dijemur setelah kering nanti disimpannya di mana. Nah jadi ada penjelasan mengenai panen gitu Pak. Nanti direndamnya apakah di sungai, apa di kolam, atau di kolong, atau di danau gitu, ada penjelasan seperti itu. Dan nyimpannya juga sama Pak, kalau Bapak disimpan dulu dia di karung misalkan, nah itu di tempatnya itu tempat yang aman lah, tidak terkontaminasi, tidak tercemar gitu, seperti itu. Kemudian seperti ini Pak penyimpanan produk tuh. Karena rata-rata di gini ditumpuk gitu Pak. Iya. Tapi ini ditumpuknya tuh rapi, di bawahnya dikasih papan supaya tidak basah, tidak lembab. Kemudian kalau dia itu ada air, dia ada jarak antara dinding dengan air yang mengalir gitu, seperti itu. Ini tentang penyimpanan produk. Kenapa? Takutnya tercemar Pak. Karena sahang ini seringkali karena kita tuh program tuh sahang Bapak tuh dikirim ke Belanda Pak. Jadi di sana itu dicek dia ada cemaran nggak, ya, tercemar tidak. Nah, itu suka tercemar. Seringkali kita di reject barang kita sahang dari Indonesia itu karena ada cemaran Pak. Yang paling sering kena cemar itu dari obat nyamuk Pak. Misalnya sahang disimpan di rumah nih, simpan Pak di itu kan banyak nyamuk, kita semprot, kita pakai nyamuk bakar, itu tuh diserap Pak sama sahang itu. Sahang itu karena menyerap gas Pak, si sahang itu. Jadi dia tuh walaupun sudah kering,
Tetap saja kalau dia lembab, dia tuh menyerap udara. Nah kalau udaranya itu buat nyamuk gitu, jual rokok gitu, nah itu sering kali ketika dicek di laboratorium di Belanda sana, oh ini kena cemar rokok nih, ini kena cemar rambut nyamuk. Jadi harus dipisahkan lah gitu, jangan sampai kena cemaran. Tahu gitu lah kalau minta. Kita kamar. Kita nggak ngerokok di kamar. Ada sahab. Nah selanjutnya adalah mengenai bibit Pak. Bibit itu kalau bisa nanti kita usahakan kan ada pembibitan komunal di sini. Ada di sini. Nah jadi bibit itu nanti catat. Misalkan bahan induknya kan ada stek tuh Pak. Dari siapa misalkan. Umurnya berapa. Jadi ada penjelasan mengenai bibit. Kenapa? Karena seringkali bibit itu nggak jelas dari mana-mana. Malah di Bangka itu banyak sekali, hampir 70% itu bibit itu tidak bisa dijelaskan. Jadi dari siapa ini bibit? Kan harusnya setiap kita ngambil stek sulur entah itu sulur 2-3 buku atau 7 buku gitu kan. Tetap saja harus ditandai, dikasih tanda, oh ini dari Bapak A, ini dari Bapak B, ini dari Bapak C, apa jenisnya gitu Pak. Misalkan dari ini Soang Bogor, ini Petaling, ini Nyelungkup misalkan. Jadi setiap kita memilih bahan tanaman untuk induk bibit itu jelas asal usulnya. Kemudian juga dalam mengelola kebun, Bapak mungkin udah pernah latihan ya Pak, agroforestry. Bang Haji pernah kesini ya Pik ya? Ada, nah, jadi nanti di kebun Bapak tuh ada menggunakan mulsa tuh cukup ini Pak tuh serasa bukan pangkasan biarin aja. Lalu ada tanaman pelindung, tanaman penutup seperti ini juga ada gamal, itu melindungi karena sahang itu memang harus hidup di bawah naungan, jadi nggak boleh terbuka gitu Pak. Kemudian juga ada pemangkasan, kemudian juga ada kotoran hewan, misalkan kompos, bikin kotoran hewan dari kompos, dari hijauan, dari coklatan, nah itu kemudian itu cara mengelola kebun. Selanjutnya, nah ini Pak mengenai nutrisi tanaman. Nah ini saya jelasin, mungkin kalau bingung saya jelaskan Pak. Jadi kalau tanaman memerlukan unsur hara. Unsur hara itu ada 2 jenis. Satu hara utama, disebut dengan unsur makro. Yang kedua unsur mikro. Unsur makro itu hanya ada 3 Pak. Di dunia ini, di planet bumi ini hanya 3. Untuk menemukan tanaman itu hanya ada N, P, dan K. Hanya ada nitrogen, fosfor, dan kalsium. Nah, Pupuk NPK aja mobil. kita nyebutnya pupuk NPK. Itu merek, padahal isinya itu ada N, ada P, ada K. Misalkan NPK Mutiara 15. Itu artinya di pupuk NPK itu N-nya ada 15%, jadi cuma kecil aja Pak. N-nya 15%, P-nya 15%, K-nya 15%. Nah itu sedikit sebetulnya, kebutuhan tanaman tuh banyak. Nah kalau Bapak bikin kompos dengan kohe segala macam, itu NPK-nya bisa 30%, bisa 40%, malah lebih bagus pupuk tanaman. Cuman bedanya kalau NPK yang di Mutiara itu dia lebih cepat diserap oleh tanah. Jadi ini gini Pak, yang disebut pupuk itu bukan tanaman makan pupuk. Nah, bukan begitu Pak. Kan itu kasih pupuk supaya tanamannya makan pupuk, bukan. Jadi si pupuk itu memberikan unsur hara ke tanah, baru tanaman melalui akarnya nyerap unsur itu dari tanah. Jadi dilarutkan dulu di tanah, baru kemudian diserap oleh akar tanaman. Contohnya gini, kalau Bapak mupuk saat musim kemarau, itu akar tanaman nggak bisa makan. Karena tidak larut. Intinya tidak dimasak dulu, kayak kita lah. Kan suka gini Pak, kita contoh lah, kita mau mau hajat lah, mau menikahkan. Tiba-tiba banyak tuh, ada ikan, ada bahan, ada telur, ada beras segala macam. Tapi pas mau makan, mana makannya belum ada. Ternyata ketika kita ke dapur, dia nggak dimasak Pak.
nggak ada kayu bakarnya, nggak ada kompornya, nggak punya gas. Ya masa kita mau menyediakan makanan mentah kan? Nah begitu juga tanah. Jadi unsur hara atau pupuk itu kita kasihkan ke tanah kalau tidak ada pelarut. Apa pelarutnya itu? Pelarutnya itu adalah udara dan air. Maka ketika musim hujan biasanya waktu yang paling cocok kita itu untuk memupuk gitu. Jadi nanti kalau udah larut di dalam tanah diserap oleh akarnya. Jadi akar itu makan pupuk itu melalui tanah, tidak langsung gitu Pak. Nah sekarang kita lihat Pak ini Pak. Bagian mana dari tanaman yang masing-masing menyerap tanaman, yang menyerap unsur hara Pak? Lihat Pak. N itu diserap akar itu cuma 5%. Ini N nih, ini N semua. N itu diserap akar 5%, diserap batang 19%, diserap oleh rantingnya 14%, kemudian daunnya 24%, dan paling banyak diserap oleh buah, Pak, 37%. Jadi sahang ini banyak unsur itu diserap oleh buah, Pak. Bukan oleh akar, bukan oleh daun, tapi oleh buah. Lihat Pak, N 37%. Sekarang lihat P itu kecil Pak, cuma 4%. Diserapnya diserap oleh akarnya itu cuma 4%. Artinya apa? Lihat sekarang daun Pak, daun tuh 24, 16, 24 lagi, 24, 30. Karena apa? Daun itu kayak di rumah tuh dapurnya Pak. Kalau dapur nggak ngebul, artinya nggak ada makanan kan? Jadi nggak masak gitu. Karena tanaman unsur hara yang diserap oleh akar, kemudian dialirkan melalui batang dan dahan, itu dimasak oleh daun. Dan dari daun inilah kemudian akan menumbuhkan bunga, putik, dan kemudian tadi sahangnya. Nah, lihat Pak, 37, 46, 36, 48, 35 ini adalah yang diserap oleh buah. Sebagai contoh gini Pak, saya pernah nyoba di Namang di Bangka, itu satu pohon sahang itu dibabat Pak. Lalu kita timbang, buahnya kita pisahkan, rantingnya kita pisahkan, akarnya kita pisahkan, batangnya kita pisahkan, daunnya kita pisahkan. Kita timbang masing-masing mana yang paling berat. Tetap buah yang paling berat Pak. Jadi unsur hara yang di dalam tanah ini fungsinya adalah menumbuhkan buah. Jadi kalau pengen buahnya lebat, buahnya bagus, ya perbanyaklah ini unsur-unsur. Nah, di mana kita dapatkan unsur ini? Sebetulnya di tanah sudah ada NPK itu, tapi kurang banyak, maka kita kasih kompos. Kompos itu lebih banyak. Udah kompos aja kasih. Kalau kita pakai pupuk kimia, ya kita harus beli NPK, kita harus beli SP36, kita harus beli Ponska, kita harus beli KCL, banyaklah gitu harus dibeli-beli. Tapi kalau kompos satu aja. Yang penting tanah itu subur, tanah itu menyerap nutrisi tanaman. Nah, dalam PKB tadi nanti Bapak harus menilai seperti itu Pak. Harus kita dinilai seperti itu. Bagaimana Bapak menggunakan pupuk? Gitu. Apakah Bapak paham tidak tanaman lada itu mempunyai pembagian makanan masing-masing? Kayak kita aja Pak. Di rumah kan kita nggak mungkin Pak, anak kecil masih bayi dikasih nasi goreng kan nggak mungkin Pak. Bayi dikasih bakso nggak mungkin. Atau kita sudah tua gitu, gigi kita udah kayak saya nih udah mulai copot-copot, nggak mungkin dikasih keripik yang keras dan pedas gitu kan, pasti ada masalah. Begitupun tanaman, tiap umur tanaman itu punya kebutuhan nutrisi masing-masing. Nah kita lihat Pak, nah lihat nih, ini itu tahun Pak. Nah ini tahun setelah tanam 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Lihat kebutuhan unsurnya Pak. Jadi kalau kita mulai tanam sampai umur 12 bulan, setahun Pak, makannya kayak bayi Pak, nggak banyak. Jadi kalau kita kasih pupuk banyak-banyak juga percuma, nggak akan bisa dia makan. Jadi tanah itu menyimpan hara, tapi tidak semua bisa dimakan oleh tanaman. Baru dia umur 12 bulan ke sana makannya banyak.
makanannya. Nah, umur lihat tuh puncaknya tuh umurin 20 bulan. Artinya 2 tahun kurang. Nah, pada masa itulah kita perlu pupuk yang banyak. Perlu unsur hara yang banyak gitu. Nah, kesalahan kita adalah dari awal kita kasih tanah itu banyak pupuk. Ketika tanam banyak pupuknya. Nanti udah 6 bulan kasih lagi pupuk itu. Wah, ini mau ini nih kelihatan si tanamannya kering, dikasih NP padahal biasa saja kering itu karena memang dia belum makan, belum terbiasa makan. Nah, Gitu. kalau ada pupuk habis satu penumpang. Semua penumpang. Jadi percuma Pak, jadi mubazir, nggak dimakan sama tanaman. Perlunya sedikit saja. Bah, ini sambil buat kopi, Bah. Harus tidak. Ayo, dekat. Bapak senang pakai gula, senang pakai Masker itu ya. Beneran. Sering ngurutan wan kawan. Kau Salah kini paham gini. Warung masker hitam. Bukan bentuk warung kalau masker dan lain kali. pakai itu percuma. Kita ngopi dulu sambil ngopi break. Oke itu udah pakai masker, pakai baju gitu. ini kalau terlalu pahit kita bagi dua. Dapat ya. Ngelangok oh. Itu saya biasa udah minum tanya kita. Oh, ADJ lah. Kemarin di Sungai Padang sama juga. Bawa dua kantong habis di sana. Arabica. Ini Arabica. Ya? Arabica. Tapi hitam lagi. Tapi enggak. Hampir Ini tuh nggak pakai apa-apa, cuma kopi aja di Murni ya? Makanya minumnya nggak banyak. Kayak orang Jepang tuh, sake. Nah, segini aja Pak. Tapi segini tuh mantap. Silakan coba Pak. Mau coba Pak. Bagi-bagi sedikit curang itu. Bagi rata maksudnya. Pekat ini. Usah rentang Kalau sendiri. mau kurang pahit, gampang campur, bisa pakai gula juga nggak apa-apa. sebanyak air kau gitu. Gongji. Geci. Sama hampir sama gak bawa kan itu komplit juga. Pakai robusta atau pakai apa? Iya. Boleh Pak dipotong juga ini. Ini potong Pak nih. Ini namanya batang air namanya. Karena kan kalau kopi kita pengennya ke sini Pak. Iya, sampai Sini tempat. Dan dia ada cabang. Dari cabang ini ada keluar ini Pak. Gini cukup sebetulnya. Tapi kalau kita mau bedakan, misalkan kita jenisnya lebih unggul, ya kita artinya gini. Sisakan Pak 4. Fotonya di sini Pak. Sisakan 4 ini. Satu aja kita kasih contoh lagi Pak. Oh Pak pohon jambu. Ini ada lem, Bah, kalau mau lem. Pakai lem. Mau kayak penyambung ada lem kayak lem. Enggak babu itu ya. Wong disembongkan bibit jenis lain itu. Dibelah Pak. Nah kemudian misalkan Bapak dapat interest lah ini. Batangnya dari kopi lain yang lebih unggul. Iya. Tak interest ini Pak, sisain kira-kira tiga batang, tiga ruas 1, 2, 3. Nah ini Pak, potong aja Pak, nggak apa-apa. Nah, ini. Bersihkan aja daunnya. Tapi ingat ininya jangan Pak. Pucuk kah? Terus Bapak kasih kayak gini Pak, kayak baji Pak. Kayak gini. Sama meledal gitu, Bah. Kayak sambung melada lah. Nah. Nanti Bapak tinggal aja. Ini contoh aja ya, padahal sebetulnya harusnya ininya lebih kecil Pak daripada batang ini. Ini contoh nih. Nah, udah Pak itu gitu. Baru ikat ini nah. Baru dilem. Kurang baji. Ada daun dikit. Ini bagus ya. Dia bawa libur. Nah, gitu Pak. Ada plastiknya. Nih, Kan Liberika kan. Misalkan Liberica mau sambung sama Robusta atau Bapak mau nyoba misalkan Arabica disambung boleh Pak.
Biasa kan kalau orang Tunggu lagi tanggal main bagus ya. udah dipotong disambung gitu. Ya, sambung. Gitu, Pak. Itu kan. Lihat kan. Sambil kayak mantan dulu. Bukan duri. Nah, cuma udah disambung, ingat Pak, Bapak nyari plastik lagi tutup, jangan kena air. Ini masuk tuh ya. Ya, jangan sampai air. Dulu plastik aku kuat dari Itulah. plastik tutup. Nah, itu cara nyambung Pak kalau kopi. Gunanya apa? Supaya bibitnya unggul nanti. Ada lagi nyambung ke samping Pak. Ini disambung. Nah ini 30 cm di atas ini bisa disambung Pak. Jadi dari sini 30 cm ke atas boleh disambung. Cara nyambungnya adalah Bapak bikin torehan Pak. Nah itu yang aku enggak paham. Nah toreh jadi sambung samping Pak di sini misalkan. Iya, sorry. Sisip nah, Bapak tahu sisip nah. Oh, itu banyak orang kopi Pak pada ini. Nah gitu. Sisip nah gitu. Oh, iya. Diterak kulit kan antara Ya sama. misalkan ini kita kasih Sambung saja contoh ke sini. ini. Iya. Sama juga Pak. Bapak juga sama nanti ini Harus tunas punya 3 ruas. Heeh. 3 ruas inilah. Hanya lah kalau pernah melihat. Ini. Nah, udah sambung aja ini Pak. Kayak disisipin gitu. Sambung sih. Masuk. Ikat aja. Sudah. Dilem gini. Pakai yang tadi, pakai. Nah, ini kan dia enggak contoh. Contoh gitu. Itu contoh aja lah. Contoh saja. Nah, nanti kalau ini udah tumbuh, Pak, udah tumbuh, ini papas. Papas. Potong Bapak. 1 2 3. Potong aja Pak. Potong. Ini ganti kan? Iya, gantinya itu. Jadi yang ini 2 Pak, 1 di sini, 1 di sana. Jadi nanti kayak Y gitu Pak, kayak angka Y. Jadi gini, cabang utamanya 2 nanti. Dan nanti jenisnya berbeda. Ini kan biar disambungkan bibit lain, Pak. Ya, sambung bibit lain. Nah, gunanya apa? Kalau sambung pucuk, Bapak mesti mempertahankan yang di bawah, tapi yang di atas ini berbeda. Tapi kalau sambung samping harus dipapas semuanya, Pak. Kalau nggak pakai 2 dahan, oke apa aja. Gimana? Pakai 2 dahan. 2 dahan gimana? Os Pak Yu. Isu. Oh, 2 dahan gitu. 2 dahan. Tapi ini tunasnya harus rasaku Nah. tunasan ini. Iya, tunasnya 2, tapi kalau lebih bagus tunasnya minimal di bawahnya ada 3, Pak. Ini 1, 2, 3 atau 3 daun gitu. Jadi tunasnya 2 ini kurang apa namanya? Kalau tunas 2 dia sedikit nanti jadi tunasnya. Nah, kalau 3 kan lebih ini. Lebih banyak gitu. Boleh juga seperti ini tapi sayang. Kira-kira begitulah. Cuman tadi Pak kalau nyambung harus dalam musim kemarau, jangan musim hujan karena lembab bisa busuk. Nah, Kurang bagus juga dia. Ya, banyak itu. Ada 3 anak. Ya. Rata-rata kita juga sama Pak, saya juga mengawin-ngawinkan kopi di sana. Misalkan yang kurang bagus, saya kan dalam satu hamparan ada kalanya kan 2-3 pohon kurang bagus saya potong. Biasanya kalau saya sambung Iya. sambung samping, sambung sisip yang tadi udah jadi baru potong saya semuanya. Nah itu jadi baru Tapi lagi. anak entres. Malah misalkan saya pengen Bukan nyoba saja gitu. kopi yang kali ini kan merah, Ini tapi Indonesia ada aja. kopi kuning, Jadi kan ini namanya kalau Katura. gede Itu kuning. Kalau matangnya dia kuning. Saya pengen nyoba. Ini gede kalau sampai Itu tuh dari gede. Bengkulu saya dapatnya. Gede Jadi, sampai ke induk saya kaki ini. Beli ininya aja, beli Ada itu pula dia gitu. beli Pakai enteresnya. jari. Sambung. Nak aku tunjukkan kau. Iya yang kemarin itu kan. Itu dia jadi. Biar pengaduk dahan. tapi kalau kita Tapi lama dia apa mengkuk. mempertahankan Bagus juga tetap ya. batang ini, Iya. nggak disambung nggak jadi masalah, Pak. Nggak jadi. Habis kan misalkan kainnya tinggi gitu, Ya, potong ya, gitu. ya.
sebetulnya kalau robusta itu Pak segini tuh kurang, harusnya tuh dia tuh maksimal 1,5 meter ke sini Pak, 1 meter sampai 1,5 meter, karena ini tuh ngikutin akar Pak. Nah kalau dia sampai sini akarnya pasti sampai sini Pak. Nggak jauh juga nih. Nah. Berdasarkan kepanjangan ini. Iya panjang ini. Kalau akarnya 1 meter, dia 1 meter juga nih, sampai 1 meter. Jadi kalau ini artinya akarnya kurang Kurang jauh. mengembang dan maksimal tuh 1,5 meter. Makanya kalau saya di Lampung ukurannya tuh 2 kali 2 meter ke sini Pak. 2 kali 3 ada kalanya 3 kali 4. Karena dia akarnya tuh panjang, dia bisa sampai 1,5 meter. Jadi untuk mancing akar tuh tergantung kita masang pupuk. Iya, termasuk kita masang pupuk. Jadi kalau memang dekat pangkal itu ya tetap itu lagi. Iya gitu. Nah kayak ini kan berarti dia akarnya sampai sini. Karena kalau kopi akarnya tuh satu tunggal ke bawah, yang kedua dia ke pinggir. Kita pun memang nak bersuam. Ada kalanya kalau kopi kayak lada juga. Ketika dia keluar bunga, nanti berbunga nih. Nah kalau berbunga cepet-cepet tuh Ca dan P, fosfor dan kalium harus lebih banyak karena itu merangsang pertumbuhan bunga. Iya, contoh. Kopi, coklat itu ada perbedaan ketika penyerbukan, Pak. Kalau kopi itu bisa kawinnya dengan sepohon, bunganya itu bisa kawin dengan sepohon. Karena sepohon itu ada jantan, ada betina. Tapi kalau coklat, Pak, betina aja, jantannya satu pohon. Jadi dia harus dikawin-kawinkan. Kawinnya sama siapa? Sama serangga. Jadi kalau kakao itu harus banyak serangga. Kalau enggak dia buahnya jelek karena gak ada yang mengawin-kawinkan. Nah banyak hidup teret nih. Nyari teret nah. Sama kayak lada juga sama, di satu pohon itu ada putik jantan, putik betina. Mereka bisa Tanpa dibantu orang lain. karena bantu orang lain bisa menikah sendiri lah, tanpa ada KUA bisa menikah sendiri. Ditanya, Bapak tahu nggak label kan label itu ada hijau Pak, ada biru, ada kuning, ada merah. Tiap pestisida di kita tuh ada labelnya Pak. Nah labelnya biasanya di sini di bawah, bukan wadahnya tapi ada garis. Nah kalau hijau, misalkan bapak-bapak nih nyari pestisida yang labelnya hijau, kalau itu aman Pak. Aman tuh artinya bagi manusia juga nggak racun. Tapi jangan diminum aja. Tapi kalau dipakai ya nggak ini. Nah itu namanya pestisida nabati. Biasanya hijau, itu ada di toko juga, ada kalau bapak beli racun. Jadi bukan berdasarkan racun itu warnanya hijau, bukan? Bukan Pak. Warnanya macam-macam, bisa putih, tapi label maksudnya ini ada kotak. Nah lihat di bawahnya, ini kan putih ini. Nggak ngerti itu. Bukan warnanya Pak, Iya. label itu artinya dia ada kalanya dia putih tapi dia berbahaya. Tapi ada kalanya dia merah tapi dia nggak berbahaya. Nah kalau ini tuh yang hijau itu artinya tidak berbahaya. Kalau biru itu kurang berbahaya. Kalau kuning berbahaya. Kalau merah bahaya sekali. Nah, ini bahaya sekali tidak kontennya. Bahaya sekali Pak. Bahaya sekalinya buat siapa? Yang pertama jelas buat kita. Yang kedua buat lingkungan juga, dia jadi keracunan nantinya. Dan bagi penyakit atau hama juga, kalau terus-terusan yang pakai label merah ini atau kuning, lama-lama jadi kuat Pak, jadi tahan. Jadi kebal. Gitu. Maka biasakan yang ini kayak apa ya, kayak herbisida tuh untuk rumput itu pasti kalau nggak kuning merah. Jadi cara dua aja itu. Kita dua Paling bahaya dia, Pak. paling bahaya dia itu. Nah makanya kalau dia labelnya lebih naik, dia syaratnya tuh pakai sepatu, pakai masker, pakai kaos tangan, terus Pak. Harus lebih ketat karena takut keracunan. Ya keracunannya gimana? Ya kalau keracunan langsung ya bisa muntah-muntah bisa macam.
Tapi kalau dalam jangka waktu yang lama itu nanti bisa kena kanker, bisa kena penyakit segala macam lah. Terutama kalau saya lihat di petani-petani hortikultura karena sering pakai racun, Pak. Kan keracun jangka lama tuh. Nah, cara penanganannya gimana? Nah, gini, Pak. Yang pertama, cara penanganannya wadah dan alat semprotnya jangan dicuci dekat sumber mata air. Misalkan sumur nih, dekat sumur jangan, harus jauh. Misalkan dicuci, kita masukin racunnya tuh harus jauh dari sumber mata air. Karena bisa dia mengalir ke mata air dan diminum orang. Serapan. Kalau diserap. Juga jangan dibuang ke sungai nanti, Pak. Cucinya jangan di sungai. Kalau dibiasakan adalah jauh dari pemukiman. Yang paling bagus adalah di wilayah tertutup. Jangan sampai ada air mengalir yang kena cemaran atau tercemar oleh pestisida. Artinya kan jangan disepelekan hal-hal Iya, itu, Pak, ya. disepelekan, Pak. Bisa jadi kita nggak keracunan, tapi orang lain nanti yang keracunan. Seperti itu. Kemudian pestisida sudah bekasnya itu simpan di wadah tertutup, dikunci kalau bisa. Jangan sampai kena jangkau anak-anak. Iya, ya. Dipisahkan. Chào siko belajar katanya. Kemudian kalau sudah nyemprot, usahakan, Pak, semua pakaian kita tuh simpan di kebun, jangan dibawa ke rumah. Termasuk alat kalau bisa, kalau mau dibawa ke rumah cuci dulu. Cucinya juga di kebun. Kalau dicuci baru bawa ke rumah. Jadi itu cara untuk kita menghindari keracunan. Kan ada bapak-bapak sambil nyemprot, sambil makan, sambil ngerokok, nggak cuci dulu. Wah itu, Pak. Banyak ya, Pak. Banyak yang kayak gitu. Udah kebal Pak Ai. Udah kebal. Kalau ngopok, aku sedikit menurut sampai ngopok. Iya. Ada juga tentang kebersihan kebun, Pak. Kebersihan kebun, sampah. Nah, kayak plastik ini tadi dikumpulin. Jadi kebun itu juga harus bersih. Plastik ini kan lama terurainya, Pak. Iya. Bisa sampai puluhan tahun, ratusan tahun baru mati. Jadi kalau di kebun, usahakan dipisahkan, misalkan kaleng, plastik atau apa, besi, kaca segala macam dipisah dengan yang sampah-sampah di kebun itu sampah. Kalau saya mah di Bangka lihat sampah-sampah itu dibuang ke pohon sawit. Iya. Katanya supaya bagus buat pupuk. Iya, itu kalau organik bagus. Tapi kalau sampah plastik, sampah ini malah mencemari. Itu tindakan gimana jadi dibakar? Nah, tindakannya adalah bisa dibakar, tapi di tempat jauh dari pemukiman, Pak, kalau mau dibakar. Silakan. Atau ditimbun, bisa ditimbun. Untuk rokok, plastik, botol kaca segala macam. Nah, yang terakhir ini masalah kebun, Pak. Kalau Bapak ini hutan, kebun itu kan gini tuh, ada hutan, ada sungai, ini kebun kita. Kalau bisa, jarak antara kebun dan hutan itu jauh, Pak, 2 km. Tapi kan nggak mungkin kita 2 km minimal. Kalau tidak 2 km, di bawah 2 km, ada yang disebut dengan penyangga, ada buffer zone. Artinya bahwa antara kita, kebun, dengan hutan ini ada daerah yang menyangganya, daerah batasnya gitu, Pak. Menggunakan batas saja supaya tidak dihabiskan langsung ke hutan. Tapi ada misalkan 1 meter sampai 2 meter jarak untuk jalan, Kak. Atau bisa ditanami dengan tanaman pisang, tanaman-tanaman lain yang lebih bermanfaat. Gunanya apa? Sebetulnya kita tidak boleh memutus hutan. Itu supaya kayak gini, Pak. Jadi ini nggak boleh tuh kita lowongin kebun kita. Jadi antara hutan dan hutan itu harus ada ini, Pak, harus ada tanaman penyangganya. Untuk apa? Untuk lalu lintas tanaman kerak. Nah, saya punya pengalaman, Pak. Baru 2 minggu lalu saya ke Aceh. Saya disuruh sama juga menilai kebun kopi di Benar Meriah, Kabupaten Benar Meriah, di Takengon, Pak. Ternyata dulu kebun itu adalah tempat gajah. Jadi gajah tuh jalan raya gajah lah gitu. Nah, kebun itu dibuka sama petani dan ditanamin kopi. Dan tiap tahun gajah itu ngerusak kebun kopi. Jadi kalau manusia kan ngomongnya itu gajah ngerusak gitu kan. Padahal sebetulnya bukan gajah ngerusak. Ya kita yang
nanam kopi di jalan raya gajah gitu. Nah pas saya ke sana, iya Pak. Jadi pas saya lihat ke sana ada fotonya juga. Jadi pas lihat ke sana itu ya memang gajah lihat ke sana. Jadi sengaja sama petani itu akhirnya dia jalan sana itu tidak ditanam, dilowongkan. Paling di pinggirnya ditanamin pisang segala macam. Karena gajah tuh kalau jalan kan Pak, dia kalau haus, kalau pengen makan berhenti dulu makan yang ada gitu. Ya kopi-kopinya itu dimakan sama gajah. Dimakan ya? Apalagi kan kopi manis Pak, bijinya itu dimakan sama gajah. Akhirnya kan rugi terus tuh tiap tahun. Nah akhirnya ya saya kesana kemarin lihat, oh ini memang harus begini. Salah Saya harus siapa Pak itu Pak? di ini. Salah siapa itu Pak? Apa aja Pak? Salah orang tanam itu deh. Salah petani nghabiskan hutan di situ. Iya, kalau mereka menghabiskan hutan di situ. Akhirnya saya kasih dia jalan untuk gajah itu 5 meter Pak. Karena kan luas juga kebun kopinya itu hektaran lah. Ya, jadi kita tuh lihat gajahnya ada di mana, itu hutan nih kayak gitu hutan. Jadi si gajah tuh udah nongol aja kepalanya. Nanti udah nongol kepalanya kan dia rombongan tuh. Nanti dia mau ke sana mau pindah, di tengahnya ada kebun kopi gitu kan. Ya kan dikasih jalan katanya. Coba kasih jalan, buka beberapa hari Pak, kelihatan Pak. Si gajah tuh jalan sana aja. Gajah tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah milih jalan Pak. Nanti ya kalau manusia kan jalan ini nih nggak enak jalan sini, dia nyari jalan lain. Kalau gajah nggak bisa. Kalau dia dari sana jalannya sampai kapanpun dia lewat sana. Gampang. Sama kan kawan. Jalan seperti itu Pak. Itu enak dabok jalan. Jalan sana terus. Gerak-gerak disebut dari PRT, tak suruh masuk. Tuh Pak. Kayak gini Pak. Di pinggir hutan kan dia ngumpul Pak. Ramai ya? Iya Pak. Banyak ya? Ini puluhan Pak. Gede-gede gini aja. Ini saya foto dari jauh aja kan saya takut deket kayak gini. Itu sih. Di pinggir hutan ini Pak, di hutan ini kebun. Di pinggir aja dia tuh nunggu aja gitu. Karena ada di kebun tuh ada kayak kita ngumpul-ngumpul gini, dia nggak mau, takut lihat manusia itu. Biarin aja. Nah nanti kita pulang nyebrang dia. Udah itu rusak itu kebun kopi itu. Apalagi kalau gajah tuh bawa anak Pak. Jadi kalau bawa anak, anaknya mau kemana? Kan namanya juga sama binatang kayak anak-anak. Jadi dia ke jalan-jalan ke sana, ya rusak lah kebun itu Pak. Si ibunya tuh ngikutin, lebih rusak lagi karena induknya lebih gede. Berapa berat itu Pak kesan gajah itu? Wah, gede Pak. Tahun lah itu. Sebesar mobil Fuso atau mobil itu mungkin gede. Nonan. Gajah liar itu Pak. Itu lama dulu. Jadi kalau pernah suatu saat katanya dicoba mereka jalan-jalan, mereka halangin pakai mobil truk Pak. Mobil truk itu 2 dijajarin gitu Pak. Ditabrak Pak. Diinjak mobil truk itu. Nggak kuat. Jadi jalan di tidak kodalak Pak. Iya. Jadi cara gajah itu pakai belalainya Pak, diangkat mobil itu, disodok itu, terbalik, diinjak-injak sama mereka. Ya diinjak-injak sama ratusan Pak, ya udah gepeng mobil itu. Ya bisa jalan Kan di nebas itu Pak, maksud dia buat jalan. Jalan Nah di itu fungsinya tadi Pak, bagaimana Nah, kita juga sama, mungkin di kita nggak ada gajah ya, tapi mungkin ada burung, mungkin ada binatang-binatang lain gitu. Ya sebetulnya binatang itu bermanfaat bagi tanaman kita juga. Misalkan lebah itu untuk polinasi, untuk mengawin-ngawinkan bunga-bungaan misalkan, kan sama juga gitu, mengawinkan kopi, mengawinkan sahang gitu, yang kayak seperti itu. Mungkin itu Pak dari saya. Penjelasan nanti mungkin pertanyaan ini kena fusarium Pak, kena jamur, kena pangkal jamurnya dibawa sama PBK, penghisap buah kopi awalnya. Karena ini kayak yang hitam-hitam gini juga sama Pak. Ini awalnya juga jamur dari sini mati, jadi ke sini ke depan tuh mati, ke belakang dibiarin karena kalau ada satu mati dia nyebar Pak. Mending dipangkas. supaya nanggulang anak tuh. Dipangkas lagi enggak? Pangkas kayak gini Pak. Ini harusnya. Nah apalagi kalau basah. Coba lihat Ada kisi ya? Keluar aku mau teh mata ini. juga udah senang Pak. Kalau sambung ada efek lain gitu.
ditunggu lah. Dia tuh kalau nggak dari ya dari malam itu terbang. Nah, kalau ada hujan dia tuh nyebar Pak, bisa jatuh ke tanah nyebar kemana. Makanya kalau di tanah itu kita bikin ini covercrop bungkus ini bisa ini juga ke bawah. Apa Isan? Perlu ya garut piring seperti Gimana Pak? garut piring. Ya. Buat piring. Boleh gitu Pak. Enggak apa-apa, Pak ya. Gini, tiap tanaman itu akarnya cara makannya beda-beda. Kalau ini kan akar serabut itu makannya tuh, jadi inilah jenis makannya beda gitu. Di sini ada. Kan? Jual jual dengan naik lah Apa ya? Ya Garut itu ada deh. Enggak masukkan piring-piring itu dibersihkan dengan cangkul. Gitu. Oh, kirain Ganggu ang bayar. kirain Garut ini. Kemari kan? Iya. Ke cangkul. Campur gitu. Boleh dibersihin piringnya. Enakan akar. Enggak apa-apa, Pak ya. Coba ada cangkul nggak kita? Ah, ini cangkul. Pak pinjam cangkul Pak. Baru dibersih. Ada apa? Nyata di tangan itu, laksan. Ah, gitu maksudnya. Ya gitu maksudnya Pak. Iya. Enggak apa-apa ini kan? Apa-apa, Pak itu. Nggak apa-apa Pak. Yuk kita let's go. Karena serabutnya banyak ini. Karena kalau mau musim hujan, ini digemburkan Pak. Piringannya digemburkan, terus kasih pupuk gitu. Waduh aku ini ya, bos kau. Cuma jangan terlalu dalam, Mas. Ya. Ya jangan terlalu dalam. Tidak apa-apa, Pak ya. Coba ya, nggak akan keganggu dia. Segini aja kita cek. Nah, itu kan akar dia Pak itu yang di. Akarnya serabut Pak. Nah, akar serabut itu. Akarnya tuh udah segini. Nah, itu enggak jadi masalah diputus. Nggak masalah karena masih banyak dia. Cuman Cuman harus di musim awal musim hujan. enggak boleh panas, musim panas. Ya. Musim hujan. Pak ya. Masih dalam. Nah, kalau mau pupuk ini kontes Pak, jangan sampai ada ngeganggu nanti. Malah dia yang akan besar. Itu cepat juga namanya. Nah itu lagi dia nak. Yang aku itu adalah kulali, tapi enggak. Udah bebat. Pokoknya lagi aku lalu itu Sampai sini akarnya Pak. pasti. Coba kita cek. Let's go, kita cek. Bukan Pak? Tuh kan tuh. Akarnya Pak. Tuh apa tuh? Akarnya tuh. Kita galap mupok tuh. Berarti ini Pak ya. Nah, piringnya segini. Dia teh itu berarti. Kita galap kok enggak tangkap mupok ayo. Dekat-dekat kacang itu. Enggak main-main apa? Bukan. Sudah lah oke be. Hah? Enggak jauh kok ada berapa? Nanti kasih pupuknya Pak setengah meter aja. Ukurannya setengah meter segimana? Sesuaikan ujung daun enggak? Ujung daun. Tapi kalau udah pupuk tutup lagi. Lebih bagus Pak ya. Daripada ditabur gitu Pak ya. Iya. Kalau saya Paham tapi biasanya gini cara pupuk. Mau. Kamu enggak paham kayak pengajar. Jadi ini saya gemburkan semuanya. Jangan dengar. Memang dia Sama mendengar ini. akan banyak kepotong, tapi nggak apa-apa karena masih banyak. Iya, enggak pengaruh tuh Pak ya. Tidak pengaruh. Sepele ya mudah itu kan? Ah gitu gitu Pak. Teknik ya. Biar enggak de piring-piring enggak ada gitu. Nah kayak gini Pak. Pak ya. Gebur dia Pak. Atasnya gemur. Membalikan. Nah nanti saya pupuk sini. Gajah lalu. Misalkan Kau sampai sini saya pupuk Pak. Jadi yang gitu. Nanti saya tutup lagi. Namun. Ini si pupuknya mau tertutup. Enggak, resolusi ya. Resolusi bos. Siap bos. Atau sistem tunggal Pak. Enggak pengaruh Pak. Kalau yang mau sejalan tunggal. Ini ditugal aja. Kalau nggak mau Bapak nyangkul, tugal. Nah, di 1, 2, 3, per 30 cm Pak, tugalannya. Iya. Nah, nanti ini kan lubang tuh. Masukin pupuk, tutup lagi. Habis pupuk ya? Aman tuh Pak ya. Untuk pengurangan daripada penguapan itu Pak ya. Ya.
Ya kan kalau NPK urea kan kena matahari nguap. Iya. Nggak masuk ke tanah, ke udara mah. Jadi boleh dengan sistem piringan digemburkan dulu, tapi nggak jangan terlalu dalam. Bisa juga di sistem tugal aja Pak. Kayak gini. Kan di tugal tuh berarti dalam tuh. Jadi enggak usah kita sekaligus udah. Iya. Santai lah. Santai-santai lagi.